Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Sarah Adelia, mahasiswi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas dari Bapak Dr. Andes Widiatmo Eko Putro, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 15 Surabaya yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita semua dapat berkumpul pada hari ini di ruangan ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membawakan pidato mengenai bijak menggunakan media digital pada kesempatan kali ini. Seperti yang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian tahu, bahwa pada era digital ini, media-media digital merupakan salah satu unsur kehidupan yang tidak dapat dilepas dari kegiatan kita sehari-hari. Sebagai contoh, sebagai generasi muda, kita pastinya memiliki yang namanya sosial media. Sangat jarang atau sangat sedikit pasti teman-teman semua yang nggak punya sosial media. Entah itu Instagram, Twitter, TikTok, maupun media sosial lainnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, saat kita bangun tidur, mungkin yang dicari itu adalah di mana gadgetnya, HP-nya, untuk mengecek apakah ada notifikasi Instagram, notifikasi dari WhatsApp, ataupun lain-lainnya. Tidak hanya generasi muda yang turut merasakan perkembangan dari media digital ini, generasi-generasi yang lebih tua pun juga turut merasakan dan mengikuti perubahan zaman ini, yang dimana kerap kali mencari informasi ataupun berita-berita melalui media massa online, sosial media pun juga, serta bisa pula menggunakan YouTube dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa media digital saat ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari manusia. Keberadaan media digital saat ini tentu membawa banyak sekali pengaruh positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita dengan mudah dapat menerima suatu informasi atau berita secara up-to-date dan real-time. Karena bila dulu kita harus menunggu paling tidak 1 hari atau mungkin beberapa jam baru kita dapat mendapatkan informasi up to date, entah itu dari media cetak ataupun dari pertelevisian. Namun saat ini, di waktu itu juga kejadian terjadi, kita sudah dapat menerima informasi tersebut, entah itu melalui platform media massa ataupun media sosial. Selain untuk mendapatkan dan menggali informasi, kita sebagai pengguna juga bisa mengupload atau mengunggah informasi-informasi yang kita miliki ke khalayak luas. Sebagai generasi muda, perkembangan era digital ini pasti sangat membantu dalam mengekspresikan diri. Seperti kita dapat membuat konten tentang minat dan bakat, entah itu menyanyi, entah itu sharing tentang apapun yang kita inginkan tentang pemikiran kita kepada khalayak luas. Kita juga bisa membuat konten-konten kreatif lainnya. Di situ bakat-bakat yang kita miliki, kreativitas yang kita miliki sebagai generasi muda dapat kita salurkan dan dapat dilihat serta mendapat feedback dari masyarakat luas. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi digital ini juga sangat membantu. Kita dapat mencari informasi, berita, ilmu-ilmu baru, pengetahuan-pengetahuan baru dari dunia internet yang tidak terbatas jumlahnya. Kita juga dapat mengasah skill yang kita miliki dengan mencari-mencarinya di internet. Seperti bila kita tertarik di dunia desain, kita dapat mencari bagaimana cara mendesain, bagaimana cara atau trik and tips untuk menjadi seorang desainer yang baik, yang profesional, dan lain-lain. Kita juga dapat menggali bakat-bakat baru yang kita minati atau ingin kita pelajari. Kemudahan dan kepraktisan yang dibawa oleh era digitalisasi saat ini tentu telah banyak kita rasakan, baik dari segi hiburan, edukasi, dan lain sebagainya. Namun tidak dapat kita pungkiri juga bahwa
Era digital ini juga membawa pengaruh-pengaruh negatif apabila kita tidak dapat menggunakannya dengan bijak. Seperti yang paling mudah kita temukan ialah banyaknya berita-berita palsu, berita-berita hoax yang tersebar di mana-mana tanpa ada orang yang mau bertanggung jawab atas persebaran informasi palsu tersebut. Dampak lain dari kemudahan dan kepraktisan yang dibawa oleh media-media digital ini juga terlihat dari menurunnya pemikiran-pemikiran kritis dari para generasi muda. Karena sebagai generasi muda, kita banyak disuguhkan oleh konten-konten yang bersifat praktis, yang bersifat rangkuman, dalam artian kita dapat dengan mudah mencari rangkuman-rangkuman tentang suatu materi, suatu berita, dan lain-lain. Kita tidak terbiasa untuk membaca suatu teks panjang dan menganalisisnya dengan pemikiran kita sendiri. Kita cenderung mengikuti pemikiran-pemikiran luas atau pemikiran-pemikiran yang disetujui banyak orang tanpa kita bisa menggali lagi lebih dalam tentang informasi tersebut. Teks-teks pendek yang disuguhkan oleh media membuat kita menjadi lebih memilih untuk membaca teks-teks pendek tersebut yang telah diringkas daripada membaca teks panjang yang utuh guna menganalisis isi dari teks tersebut. Kita jadi mendapat pemikiran orang lain yang kita tanamkan pada diri kita, namun kita tidak berusaha untuk mencoba menganalisis dari sudut pandang diri kita sendiri. Kemudahan ini juga dapat dilihat dari banyaknya anak muda sekarang atau remaja-remaja sekarang yang mengerjakan tugas hanya dengan mengcopy paste dari internet tanpa mereka mau berpikir kembali tentang jawaban-jawaban tersebut. Yang mereka pikirkan hanyalah kepraktisan dan kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugas yang mereka miliki. Dampak positif dan negatif yang dibawa oleh arus digitalisasi pada saat ini tentu tergantung kepada bijak tidaknya kita sebagai seorang pengguna atau user. Apabila kita bijak dalam menggunakan media-media yang ada saat ini, hal itu tentu dapat membawa dampak positif bagi kita. Kita dapat menambah skill baru, kita dapat mengimprove diri kita sendiri, kita dapat terinspirasi dari cerita-cerita orang sukses di luar sana, kita dapat dengan mudah mendapat ilmu-ilmu baru, pelajaran-pelajaran baru, dan lain sebagainya. Namun apabila kita terjerumus dalam kemudahan dan kepraktisan yang dibawa oleh media digital saat ini, tentu akan berdampak yang kurang baik juga bagi diri kita sendiri. Selain itu, di era digital saat ini, kita diwajibkan menjadi pengguna dengan pemikiran yang kritis. Seperti yang kita tahu, tidak semua informasi yang kita terima yang disuguhkan oleh media ialah nyata. Atau bisa jadi hal tersebut memang nyata atau sebuah fakta, namun guna membangun opini kita untuk mendukung salah satu pihak. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda terutama harus dapat bijak dalam menggunakan yang namanya media digital, baik itu melalui media sosial ataupun platform lain atau media-media massa, internet, dan lain sebagainya. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita simpang siur yang diberikan atau disuguhkan oleh media-media saat ini. Berpikir kritis dan analisis kembali kebenaran dari informasi berita yang kita terima dari segala media, baik itu media massa maupun media sosial dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak para hadirin sekalian untuk dapat lebih bijak lagi dalam menggunakan sebuah media digital saat ini. Platform-platform yang disuguhkan kepada kita hendaknya dapat kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk kebaikan kita bersama. Entah itu untuk membangun atau mengimprove skill yang kita miliki, untuk membangun relasi dengan orang-orang sekitar kita, untuk mencari ilmu-ilmu baru, dan lain sebagainya. Sekian pidato dari saya mengenai bijak menggunakan media digital. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah memberikan saya kesempatan
untuk menjadi pembicara pada kesempatan kali ini. Saya akhiri pidato saya pada hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian, bagi Bapak dan Ibu, dan juga bagi pendengar-pendengar lainnya. Sekian saya tutup, terima kasih dan selamat pagi.